point of interestnya gitu. Oh, ini orang ompong, gue harus sedekah. Itu bisa jadi nilai jual. Iya. Nilai jual. Sampai Itu. berdebat sama panitia gitu kan. Berdebat sama panitia. Bisa jadi point of interestnya gitu. Oh, ini orang ompong, gue harus sedekah. Itu Bisa jadi nilai jual. Iya. nilai jual. Sampai Itu. berdebat sama panitia gitu kan. Berdebat sama panitia. Ini boleh nggak dipasang gitu kan? Gue juga nggak tahu tuh, lupa orangnya. Waktu itu salah satu kelompok kita lah ya. Iya. Itu sangat ini sih. Cuek banget. Itu juga yang menjadi menarik kita kan. Menarik. Dan pada akhirnya menurut gue yang menarik adalah seperti ini, menurut gue ya Pisbam gitu ya. Sama Sobat HB nih. Terkadang tuh ketika orang malas itu kan cenderung ingin cepat selesai ya. Yeah. Segala sesuatu cepat selesai, gimana caranya gue nggak perlu ribet gitu ya. Yang penting istilah esensinya dapat gitu. Nah menurut gue di bisnis yang terakhir nih, walaupun market day gitu ya, mungkin kayak orang-orang berkata, market day mana sih yang nggak laku dan segala macem gitu ya. Tapi ya for your information ya, kita nggak sebenarnya secara kelompok itu nggak begitu serius ya, nggak begitu serius. Dan ya ketika ya orang-orangnya males dengan tugas-tugas lain karena ada, akhirnya come up lah, oh apa ya, makanan minuman gitu ya yang istilahnya worth it tapi kita nggak ribet gitu. Oh iya, yaudah bikin apa? Oh beli es roti coklat karena lihat di TikTok gitu. Oh ya es dari orang, gelas tinggal beli, coklat tinggal ngaduk gitu kan. Roti udah ada gitu, tinggal nih gitu. Sama susunya juga kan, kita kan terkenal susunya itu. Susunya juga betul. Paling yang ribet salah satu anggota kelompok kita yang bolak-balik ya, bolak-balik ngambil air panas. Iya, asal Air panasnya dispenser lagi, aneh memang ya. Nah, itu contoh anggota yang nggak malas. Salah ketika semua malas, nih orang sendiri nggak malas, salah gitu, lu nya beban jadi gitu. Iya. Dan kan dapat untung juga kan, gaji paling gede dari kita. Iya, gajinya paling gede. Jadi ya itu sih mungkin ya sekilas. Nah, tadi kan lu bilang kalau lu udah mulai nyoba bisnis dari SD sampai kuliah ya. Nah, yang pengen gua tahu tuh menurut lu nih, yang paling penting dalam bisnis itu apa? Kayak Interesting. mentalnya kah? Interesting. Atau Mental pasti ya. Cuma yang gue belajar dari bisnis adalah ini sih Bang, keinginan apa ya? Bagi gue tuh resilience justru ya. Mungkin kalau market day ada produk, ada market, selesai ya. Ada buyer juga kan, ada pembeli juga. Tapi kan ketika kita punya bisnis, misalnya let's say gue mau jual korek deh brok gitu ya, korek nih, ini merek Tokai gitu ya. Nah gue pengen deh buat korek jadi power bank misalnya gitu ya, jadi power bank dan sebagainya. Bagi kita unik gitu, bagi kita unik ya, ini orang tuh jadi para perokok contoh ya, target kita segmen perokok gitu, jadi dia bawa korek, sekalian bawa power bank gitu, menguntungkan dan segala macam. Tapi kan apakah itu demandnya orang kah, permintaan orang kah, emang keinginan orang lain kah, itu kan yang susah dicocokin ya. Dan ketika demandnya nggak sesuai dan orang belum tahu produknya kan, orang bingung kayak apa sih ini, akhirnya cari aman, nggak mau beli deh, gua skip deh. Nah itu kan pasti berbulan-bulan untuk bangun branding dan segala macam. Kan. Betul. Sama powerbank kan kayak bisa meledak kan. Ya. Itu agak aneh juga, tapi ya contohnya gitulah gitu ya. Semua orang kan nggak ada yang ngira ini ada self driving car, sekarang ada. Ini kan gitu. bisa diambil itu kan. Kalau bisnis itu ambil resiko gitu. Ya, betul. Jangan gagal berarti ya. Berani. Setuju, tapi yang menurut gue paling penting adalah resilience. Karena resilience ketahanan gitu ya, ketahanan kita, produk gue nggak kejual, gue diledekin teman, kok gue jadi aneh ya, beda sendiri. Itu kan butuh resilience yang tinggi. Jadi menurut gue setiap pebisnis yang gue lihat ya, mungkin nggak semuanya pemalas gitu ya, nggak semuanya kreatif, nggak juga gitu. Kadang bisnis kita udah tahu ini potensial, tapi orang itu ya udah tetap aja sukses gitu. Tapi yang pasti gue lihat dari ya Pak CT, Pak siapalah let's say ya, semua pebisnis di Indonesia pasti punya jiwa resilience berarti.
Terus dari lu SD sampai sekarang nih, Ya. dan lu banyak lah mengalami apa ya, menjalani bisnis. Lu pernah ada bisnis yang gagal nggak? Yang gagal sampai rugi, yang ngebuat lu Gagal, pernah sih jujur. Itu nasi goreng ke gap aja sih. Oh iya. Ke gap. Tapi itu mungkin secara mental ya karena ke gap gitu ya. Maksudnya secara keuntungan iya, tapi kan modal karena uang orang tua gue ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah so far sih belum ada kegagalan yang benar-benar sampai gue rugi gitu ya. Mungkin Berarti gitu kan ya, berarti kegagalan itu kan bisa menjadi proses yang bisa bikin kita meningkat gitu. betul. Mungkin gue banyak belajar mungkin sebenarnya tentang bisnis itu dari kepanitiaan organisasi gitu sih. Jadi apakah Apakah Arik dalam bisnis pernah gagal? Pernah, tapi mungkin sedikit gitu ya. Tapi apakah secara organisasi, event, kepanitiaan dan segala macam Arik pernah gagal? Oh, banyak banget, Pak. Banyak banget itu. Nah, berarti bisa kita tarik ini dari ini quote yang kita post tadi ya. Success is not final. Ada di pop up di Oke. video ya. Failure is not fatal, it is the courage to continue. Ya, betul. Ya bagi gue percaya ya, ini satu hal mungkin teman-teman juga bisa pro dan kontra lah. Bagi gue everything is connect in this world gitu ya. Jadi apapun pasti terhubung lah gitu. Once kita misalnya kita sering ikut kepanitiaan, organisasi, pasti kita pinter cara yang namanya bangun relasi dan segala macam. Atau gue sering di panitiaan dan segala macam ya, kadang-kadang itu gue terapkan di ketika gue mau berbisnis sama orang. Oh iya, orang nggak boleh gini ya gitu. Atau public relation dan segala macam lah. Nah, tanya selanjutnya nih. Menurut lu setuju nggak kalau kita buat bisnis bareng teman ya, tingkat risiko gagalnya tuh lebih besar? Gimana? Jadi kalau bisnis sama temen, Ya. tingkat resiko gagalnya lebih besar.